Ibu dan saudara-saudari sedama. Selanjutnya sebelum kita akhiri puja bakti pada hari ini, Bante mau melanjutkan mengenai Manggala Sutta ya, Manggala Sutta yang sudah kita bahas dari minggu sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai selalu hormat ya, kalau nggak salah ini belum ya. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Nah, jadi mungkin yang poin yang hari ini kita akan bahas adalah ini, syair selalu hormat dan rendah hati. Maksudnya selalu hormat dan rendah hati dimanapun ya kita sebagai baik perumah tangga maupun sangha ya sama ya. Dengan kita memiliki rasa respek dan hormat terhadap orang lain, maka otomatis ya orang lain juga akan memberikan hormat kepada Anda, respek kepada Anda ya. Kita melihat kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak yang memiliki rasa hormat yang baik, tentunya kita juga akan memperlakukan mereka dengan sungkan ya, dengan segan ya, dan juga rendah hati. Ini dua adalah hal yang penting. Kenapa? Pepatah Zen mengatakan bahwa dalam hal kita akan belajar ya, kita harus mengosongkan mangkok kita dulu. Tanpa sifat rendah hati ini ya tidak mungkin ya kita mampu untuk memiliki ya rasa untuk mendengarkan ajaran yang baru ya. Tanpa kita memiliki rendah hati, Anda akan lebih susah untuk menerima pelajaran yang menjadi pengalaman kita di masa mendatang. Nah, sehingga secara tidak langsung hormat dan rendah hati ini seperti hati Anda ya. Seperti kalau misalnya Anda buka toko, pelanggan akan datang. Kalau Anda tutup toko, pelanggan gak datang. Ya, jadi dengan bersikap hormat dan rendah hati ini ya adalah salah satu aspek daripada berkah di dalam hidup kita. Ya, dimanapun Anda berada, kalau Anda memiliki hormat dan rendah hati ini, pasti orang-orang akan senang dengan Anda ya, dengan kita ya. Nah, ini adalah rasa hormat dan rendah hati ya. Bahkan kalau kita melihat beberapa guru besar ya, seperti saya dulu waktu pernah ketemu dengan satu geisha ya, satu geisha lah, umur cukup tua waktu itu. Saya masih kuliah semester 1. Geisha-nya itu ada di Jakarta ya, umur sudah sekitar 86. Dan begitu lihat di laptop ya, waktu itu lihat di laptop. Jadi pas lihat di laptop ada foto-foto guru-guru yang lama ya, guru-guru yang lama. Dan kadang-kadang guru-guru yang lama ini lebih muda ya, karena sudah reinkarnasi lebih muda dari umur si Geshe-la ini. Dan Geshe-la ini adalah dia terpelajar ya, untuk mencapai gelar Geshe-la beliau harus belajar paling sedikit 15 tahun ya, paling sedikit ya, kalau banyak juga nggak lulus ya. Jadi ketika dia melihat foto yang lain, secara respek ya, dia langsung beranjali, menghormat dan membungkuk ya, secara respek langsung seperti itu. Jadi kita melihat walaupun beliau seseorang yang sangat terpelajar, usia tua, senior dan termasuk tutor yang berpengalaman, namun ketika melihat ada guru-guru yang lain, beliau tetap juga memiliki rendah hati seperti itu. Nah, jadi ini juga kadang-kadang kita sebagai ya manusia ya, kadang-kadang dengan segala titel ya, kadang-kadang itu menjadi rasa sombong dan seterusnya. Padahal ini adalah sikap yang bertentangan dengan berkah ya. Kalau kita tinggi hati dan seterusnya, tentunya pintu berkah buat diri kita sendiri berkurang ya, tidak ada.
Sehingga Buddha menyampaikan hormat dan rendah hati itu penting. Ya, apalagi di zaman sekarang kita melihat mungkin kualitas-kualitas dari pendidikan dan seterusnya di zaman sekarang yang selalu mengajarkan rasa bangga, ya, rasa proud, rasa over pede, nah sehingga menyebabkan rasa respect di antara masyarakat sangat kurang sekali ya zaman sekarang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, poin yang kedua adalah merasa puas dan berterima kasih. Ya, santuti, merasa puas dan berterima kasih. Puas enggak? Ya, puas enggak selama ini? Ya, puas enggak? Merasa puas dan berterima kasih. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu atau mungkin anak-anak ada yang komplain ke Bante, tahun ini Sintia paling menyedihkan ya, karena baju juga nggak ganti. Ya, baju nggak ganti. Kenapa nggak ganti? Nggak tahu, papa mama nggak beliin baju yang baru. Nah, jadi ini kenapa? Kurang puas ya. Selalu membanding-bandingkan diri dengan yang lainnya, temennya ya, dan seterusnya. Pada akhirnya melupakan bahwa kita harus selalu merasa puas dan berterima kasih atas segala yang Anda miliki. Sampai Bante gangguin sama anak ya, Bante bilang, baguslah, Bante ada teman ya, kamu nggak dapat baju baru, Bante juga nggak ganti baju baru. Ya, jadi kita harus memiliki perasaan yang seperti itu, yaitu puas dan berterima kasih ya, bukan harus selalu harus punya, harus bagus dan seterusnya. Nah, jadi dengan merasa puas dan berterima kasih, kita memiliki rasa syukur di dalam batin Anda. Ketika Anda memiliki rasa syukur, tanha ya, keinginan kita sekejap berhenti. Ya, tidak mencari sesuatu yang baru, dia berhenti. Berhenti apa? Karena dia berhenti mencari, karena kita menutupinya dengan rasa syukur, ya, rasa berterima kasih ini. Nah, jadi merasa puas dan berterima kasih adalah membuat batin dari Bapak Ibu juga menjadi tenang. Ya, Bante kemarin sempat cerita ada satu orang dia masuk di ruang ICU. Bante lupa, Bante sudah cerita berapa kali ini ya. Jadi masuk di ruang ICU, kemudian begitu tes ya, COVID, aduh positif. Biasanya kalau orang sudah dites positif, udah takut ya. Aduh, nanti saya malu, nanti saya takut ya dibilang, aduh bekas COVID. Nanti saya dikucilkan, orang-orang gak mau dekat saya dan seterusnya. Sebaliknya sama orang yang ini. Ya, begitu kena tes COVID dan memang kondisinya parah ya, beliau masuk ke ICU. Begitu masuk di ICU, beliau merasa lega, bahagia, berterima kasih, terima kasih COVID. Kenapa berterima kasih sama COVID? Karena dia bersyukur kena COVID. Bapak Ibu bingung kan, kenapa dia bersyukur kena COVID? Kita mah jauh-jauh, ini orang bersyukur. Maksud di sini adalah dia berpikir positif di saat itu. Ya, karena Buddha juga selalu bilang kan, hiduplah di saat ini, dan saat ini kita sedang sakit. Mau bagaimana? Ya. Ketika dia sedang sakit, lantas dia bersyukur bahwa oh syukur ya, selama 2 minggu ke depan saya bebas dari urusan toko. Ya. Selama 2 minggu ke depan saya merdeka dari ocehan istri. Ya, selama 2 minggu ke depan saya bebas dari urus anak. Selama 2 minggu ke depan saya bebas ya dari urusan karyawan. Nah, jadi dengan perasaan seperti itu, begitu masuk ruang ICU, perasaan itu langsung beda enggak? Ya. Dibandingkan dengan ketika Anda masuk ICU, Anda berpikir, berapa lama gua di sini? Nanti keluar atau keluarnya masih pakai peti atau keluar sehat? Ya, beda.
Pola pikir yang beda menyebabkan hasil yang beda. Ya. Begitu masuk di ruangan, makanan Bapak Ibu ya, namanya makanan ya dalam keadaan sakit apa yang enak ya, apalagi menelan kan nggak ada rasa. Jadi kasih makan bubur, bahagia. Aduh, saya bersyukur, saya bahagia. Saya bisa dapat makanan hari ini di tengah orang-orang yang lain yang lagi perang, makan susah. Yang lagi bencana kekeringan, makan susah. Yang lagi bencana, makan susah. Saya dapat makan hari ini walaupun cuma bubur. Bahagia, ya, berterima kasih, bersyukur dengan makanan yang diterima. Nah, coba Bapak Ibu di rumah, ya, sudah makan nasi dengan ayam masih kurang, ya, masih nggak puas. Kadang-kadang orang tua sudah masak, masih komplain, mama masaknya begini doang, saya grab food aja, gampang. Nah itu, terjadi perbedaan bagaimana menerima respon suatu keadaan saat ini dan dengan orang yang memiliki rasa berterima kasih. Berbeda, ya. Kalau yang tadi, mama masak cuma tempe doang, saya bisa pesan KFC misalnya. Tidak berterima kasih. Tetapi yang satu berterima kasih walaupun makan bubur doang, ya kan? Dia berterima kasih karena bisa accept dengan semua keadaan yang dia terima saat itu. Ketika suster atau dokter sudah nggak kenal, semua sudah pakai APD kan, datang terlambat, ya, dia masih berterima kasih. Aduh, dokter masih datang untuk menolong saya, memberikan saya obat yang baik dan seterusnya. Pada akhirnya Bapak Ibu, seluruh hal-hal yang positif dia tumbuhkan, ya, dia tumbuhkan. Termasuk ya ketika memasuki masa kritis. Nah ini juga Bapak Ibu harus punya pikiran yang positif ya. Ketika memasuki tahapan tahap-tahap kritis ya, hampir jalan juga, beliau juga tetap memiliki keyakinan bahwa saya harus bisa hidup ya, saya tidak ada takut, saya tetap memiliki doa yang baik, saya memiliki perbuatan yang baik dan seterusnya. Pada akhirnya semua orang yang masuk di ruangan situ, ya, kalau nggak keluarnya kremasi, masuk ke peti. Nah, ini hidup sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu merasa puas dan berterima kasih sangat penting, ya. Bukan ketika Anda lagi beli mobil baru kemudian Anda berterima kasih. Aduh, terima kasih ya. Jason Y tahun ini sudah berkati saya dapat mobil baru. Bukan, ya, ketika dapat rumah baru, oh makasih ya, misalnya dewa berkeberuntungan ya, atau mungkin terima kasih pada Buddha Bodhisattva saya dapat mobil baru atau rumah baru. Tetapi ketika kita mendapatkan masalah, sebaliknya, aduh kenapa Buddha ya, gue dapat sial terus dan seterusnya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu di sini posisinya adalah merasa puas dan berterima kasih di dalam kualitas mental kita apapun. Ketika Anda suka maupun Anda duka, lakukanlah merasa puas dan berterima kasih ini. Bukan ketika Anda pas enak doang, pas enggak enak salahin Buddha. Pas enak makasih Buddha, pas lagi enggak enak, aduh Buddha kenapa enggak lindungi gua. Itu adalah hal yang keliru ya. Jadi di dalam suka maupun duka, Anda harus memiliki rasa berpuas diri dan berterima kasih. Atau kadang-kadang kita bilang kanen ya, bersyukur. Ini yang harus kita punya sebagai umat Buddha ya. Ketika Anda di atas, Anda rasakan, oh ini adalah hasil karma baik saya di masa lampau. Ya, saya bertekad semoga di masa mendatang saya dapat menanam lebih banyak karma baik. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, Anda sadari, oh syukur saya masih mampu untuk melunasi hutang karma saya. Semoga ke depan saya tidak bikin karma buruk yang akan menyebabkan penderitaan bagi saya. Nah jadi itu. Ya, jadi ketika pikiran kita seperti ini adalah berkah buat Bapak Ibu ya. Rasa bersyukur buat Anda.
Oke, yang berikutnya, yang terakhir adalah mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Itu adalah berkah utama. Ya, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Kapan saat yang sesuai ini? Saat yang sesuai adalah saat ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan pekerjaan. Ya, setelah Bapak Ibu makan, itu adalah salah satu saat yang sesuai, ya. Setelah Bapak Ibu melaksanakan semua pekerjaan, ya, Anda sudah pulang kantor, pulang toko, Anda sudah makan. Nah, itu adalah saat-saat untuk kita mendengarkan dhamma, ya, atau di saat ketika hari libur, ya, hari Minggu, hari Uposatha. Nah, ini juga adalah hari saat untuk kita mendengarkan dhamma. Nah, jadi kenapa saat yang sesuai ini adalah yang penting? Karena kalau waktunya nggak pas, ya, akan ada miskomunikasi. Misalnya ketika saat ini Bante lagi ceramah, Anda mungkin lagi makan, atau Anda mungkin sebagian dengerin, ya, sebagian lain main game, ya, itu bukan saat yang sesuai. Pada akhirnya apa yang disampaikan terpotong, ya, tidak konsentrasi. Yang Anda dengar adalah salah. Oh, jadi Bante punya maksud begini, ya. Jadi akan terjadi miskomunikasi di situ, sehingga kita perlu mendengarkan dhamma ini di saat yang sesuai. Barulah di saat yang sesuai ini batin kita sudah siap, dan sehingga ketika batin kita siap, kita mampu mendengar dhamma, merenungkan, dan pada akhirnya menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Ya, kalau saat yang tidak sesuai itu akan menjadikan suatu miskomunikasi, ya. Tadi kita lagi cerita di mobil, ya, jadi ada orang kerja Bante, ya, disuruh beli pisang 1 sisir, ya. Jadi beli pisang 1 sisir. Benar Bapak Ibu, ya. Dia beli 1 pisang 1 sisir. Ya, jadi 1 pisang sama 1 sisir. Disuruh beli pisang 1 sisir. Benar, dia beli 1 pisang 1 sisir. Nah, jadi itu kenapa? Itu karena miskomunikasi. Nah, makanya di dalam setiap kehidupan kita mendengarkan harus punya saat yang sesuai, sehingga ketika kita mendengarkan sesuatu kita bisa fokus, kita bisa memahami, nah sehingga tidak diterapkan secara keliru di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk di sini adalah mendengarkan dhamma, ya. Maka ketika kita memiliki 3 kualitas, yaitu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, dan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bante, kapan berkah utamanya? Anytime kita bisa lakukan, ya kan? Setiap saat Anda bisa bersyukur, itulah berkah utama. Nggak usah tunggu Jason datang hari ini, ya. Tiap hari Anda bikin berkah buat diri Anda. Tiap saat Anda bisa selesai makan, Anda bisa putar YouTube yang mana Anda dengarkan dhamma. Itu bisa, ya. Anda melatih rasa hormat dan rendah hati dimanapun Anda berada. Berarti Anda bisa membuat benih-benih berkah untuk diri Anda kapan aja, di mana aja. Gak usah tunggu hari ini Jason mau datang, ya, gak usah tunggu. Tetapi bikin sebab daripada berkah, maka akibatnya Anda akan mendapatkan berkah itu sendiri.